Jadi bukan atas dasar kemanusiaan itu tadi ya? Bukan atas dasar kemanusiaan. Mbak Monik. Ya, mungkin saya bisa koreksi sedikit data, Profesor Hikmahanto yang terhormat. 50.000 korban, perlu Bapak Ibu ketahui, Israel selalu memerintahkan evakuasi ketika akan melakukan penyerangan. Karena itulah orang-orang di Gaza, Hamas tahu bahwa di lokasi A akan diserang, makanya mereka kasih booby trap. Dari data yang diklaim oleh Departemen Kementerian Kesehatan Gaza, yang notabene Gaza itu adalah pemdanya adalah Hamas, jangan lupa, dan Hamas adalah kelompok teroris yang diakui sebagai kelompok teroris oleh Arab Saudi, oleh Amerika. Poinnya, Mbak? Nah, mereka poinnya adalah data dari Hamas, apakah valid? Nah, dari 46.000 data yang diklaim oleh Kementerian Kesehatan Hamas, 20 ribuan itu adalah Hamas, anggota Hamas atau militan Hamas. Nah, jadi kalau misalnya dibilang tanah air orang Gaza adalah Gaza, maaf, ini keliru juga. Karena pada tahun 1948, dari 1948 sampai 1967 Gaza dikuasai oleh Mesir, bukan oleh Israel. Gaza dikuasai oleh Mesir. Baru terjadi perang 6 hari 1967. Dalam waktu 6 hari Israel merebut Gaza dari Mesir. Israel merebut Gurun Sinai dari Mesir. Jadi pertanyaan saya, jika memang tanah air orang Gaza adalah Gaza, itu dimulai sejak tahun berapa? Oke, Prof. Jadi begini, satu fakta, kalau saya nih sebagai orang hukum, bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Satu fakta, maka kita punya ini, forum catatan demokrasi. Karena kalau bicara demokrasi, memang satu fakta, narasinya bisa dua hal yang berbeda. Bagi rakyat Palestina mengatakan bahwa kami diserang, dan masyarakat dunia, Afrika Selatan yang nggak ada kaitannya dengan Islam, mengajukan ke Mahkamah Internasional untuk mengatakan bahwa Israel telah melanggar konvensi genosida. Lalu kemudian Mahkamah Kejahatan Internasional mengeluarkan surat penangkapan. Memang tidak hanya petinggi Israel, petinggi Palestina juga. Tapi kaitannya dengan apa? Kejahatan internasional. Pelanggaran HAM berat. Nah, satu fakta bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Satu fakta bisa dilihat dari tanggal yang berbeda. Tarikannya mau kemana ini kita cerita. Ya. Tapi kalau misalnya saya ditanya, kan kita bicara soal yang 2 juta warga Gaza yang mau direalokasi. Lalu saya mendengar wawancara daripada Presiden Joe Biden terkait dengan apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Israel. Dia ingin mengulang apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Pertanyaan saya, apakah seluruh rakyat Israel setuju dengan Bibi, Perdana Menterinya? Tidak. Ada dari mereka yang mereka juga tidak bisa melihat cara-cara Perdana Menteri Netanyahu melakukan serangan membabi buta termasuk pada rakyat-rakyat Palestina. Apa saya setuju dengan apa yang dilakukan Hamas? Saya boleh katakan mungkin saya tidak setuju. Tapi yang saya harus bela adalah rakyat Palestina. Kita di sini bukan membela Hamas. Kita di sini membela rakyat Palestina yang dia juga punya cinta terhadap tanah airnya. Dia ingin dia bisa merdeka di tanahnya. Sama seperti bangsa kita. Kita ingin menjadi bangsa yang merdeka. Seperti itu. Oke, apakah kemudian rakyat Gaza juga kemudian sepakat dengan wacana ini? Kita nanti tanyakan usai jeda saat lagi. Bapak Ibu, kami tidak ingin ini diletakkan pada histori yang mungkin puluhan atau ratusan tahun silam. Kita di depan mata saja, dalam 15 bulan ke belakang saja, bombardir yang dilakukan oleh Israel ke Gaza, Palestina, yang dilakukan oleh tentara IDF. Mbak Moni, tadi ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab ke Prof. Hikmahanto, Mbak Moni.
ya tadi kan Pak Profesor bilang tentang tanah air Gaza. Nah mungkin ini untuk mengedukasi saya juga, versi dari Pak Profesor Hikmahanto, Gaza itu tahun 48 sampai 67 setahu saya secara sejarah itu dikuasai sama Mesir. Nah rujukan Pak Profesor itu Gaza sebagai tanah air orang Palestina itu sejak tahun berapa? Langsung Prof. Hikmahanto. Baik, terima kasih. Jadi kalau misalnya 48 itu ketika Israel terfasilitasi untuk membangun negaranya, kan begitu. Nah, pertanyaannya adalah sebelum itu, katakanlah ya, setelah Perang Dunia Kedua, bahkan sebelum Perang Dunia Kedua, itu sebenarnya ada di mana sih? Dan rakyat Palestina kan juga merasa bahwa saya ini punya tanah loh, yang diambil oleh Israel, kan begitu. Kemudian difasilitasi Balfour dan kemudian ada deklarasinya, mereka masuk membangun yang kemudian dianggap sebagai Zionis begitu. Dan kemudian ya kita tahu bahwa mungkin konsentrasi dari katakanlah Palestina, rakyat Palestina itu ada di sana dan kemudian juga kemudian ada di Gaza, tetapi memang boleh dibilang mungkin saja dikuasai oleh Mesir. Nah tapi kemudian kalau misalnya Mesir mengatakan ya ini sudah merupakan milik dari rakyat Palestina sekarang, katakanlah begitu, dan sekarang saya tanya nih, apakah rakyat Palestina menganggap atau tidak menganggap Gaza sebagai tanahnya? Sekarang ini, kan tadi kan Mas Andro mengatakan udahlah nggak usah ditarik ke belakang. Sekarang kita tanya kepada mereka yang ada di Gaza, apakah ini tanahmu? Apakah mereka akan mengatakan, oh tidak, ini bukan tanah saya? Saya nggak yakin, Mbak Moni. Berarti acuannya adalah sejak dari tahun? Ya, sebelum Israel masuk sebenarnya, sebelum Sebelum Israel 67. mendirikan negara Israel. Ketika resolusi PBB 181 dihasilkan oleh PBB tahun 1947, itu membagi dua negara loh. Israel dan Palestina. Israel setuju, Palestina ternyata negara-negara Arab, ada 13 negara Arab menolak Bapak Ibu semua. Apa yang terjadi? Diperangin malah Israel. Perang Arab Israel pertama tahun 1948. Jadi jika ada fakta bahwa negara Palestina tidak berdiri tahun 1948, itu salah dari 5 negara Arab, Mesir, Yordania, Lebanon, Irak, dan Suriah. 5 negara Arab ini yang sama, yang kalah tahun 1948, kembali menyerang Israel tahun 1967. Tahun 1967 Israel berhasil merebut wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Yordania dan Mesir tadi. Gini Mbak Monik, Mas ini berbasiskan pada negara, padahal negara itu ada pemerintahan. Pemerintahan itu bisa berganti loh. Dan ketika pemerintahan berganti, dia juga bisa bersikap berbeda. Ya. Saya ambil contoh, pada waktu Iran katakanlah, pada waktu Iran di bawah Syah Iran, apakah tidak mempunyai hubungan baik dengan Israel? Oh punya. Tapi ketika Ayatollah Khomeini masuk menjadi pemimpin, berubah nggak? Berubah. Jadi tolong dibedakan antara sikap negara dengan sikap pemerintahan dari suatu negara yang bisa berbeda. Kita kembali ke antara tema. satu negara dengan negara. Mas Grace, kita ke Mas Grace. Ini adalah pernyataan yang salah ya, bahwasanya Israel itu setuju dengan resolusi PBB di tahun 1947. Karena nyatanya saat proklamasi kemerdekaan Israel itu di tanggal 14 Mei 1948, Ben Gurion pernah berkata, kita menerima resolusi PBB tetapi orang Arab tidak. Mereka juga sedang berperang melawan kita. Jika nanti kita mengalahkan mereka dan kita berhasil menguasai wilayah Galilea Barat dan jalan-jalan menuju Yerusalem, lalu kenapa kita harus menerima perbatasan itu lagi? Artinya apa? Israel dari awal dia ingin agar wilayah seluruh Palestina itu dikuasai. Jadi istilahnya resolusi PBB yang sudah ditentukan wilayah Arab dan wilayah Yahudi itu semacam bantu loncatan aja buat mereka. Jadi keinginan aslinya mereka menguasai seluruh Palestina. Itu yang pertama yang sudah kita lihat dari pernyataan Ya dari faktanya kan Ben tidak terjadi demikian, Mas. terjadi sekarang. Terjadinya Sekarang justru itu tepi barat dikuasai. justru- Gaza saja sudah di Enggak, tapi barat itu wilayah dari Palestina, iya, otoritas tapi kan Palestina. dikuasai oleh Israel saat ini masih dijajah. Mas belajar sejarah dulu. Itu sejarah Kesepakatan loh. Oslo, Ah. kesepakatan Oslo membagi 3 wilayah di tepi barat, area A dan B untuk Palestina, area C untuk Israel. Area C di tepi barat kan? Iya, Iya, berarti Yudea dan dikuasai Samaria. Israel kan? Berarti dikuasai Tepi oleh Israel. barat adalah sisi barat dari Sungai Yordan.
Sisi baratnya adalah Yudea dan Samaria. Jangan sebut Yudea dan Samaria. Sebut Kenapa? itu tepi Yudea barat. dan Samaria itu adalah fakta sejarah dari Israel. Yesus, Tuhan yang saya sembah, itu dari Yudea. Dan orang Yahudi disebut sebagai Yudea. Maaf saya harus jelaskan ini. Karena memang itulah fakta sejarah. Dan kita harus sepakat bahwa sekarang Israel itu sudah, maaf ya kalau saya bilang baik, memberikan Yudea dan Samaria area A dan B. Lebih barat. Bayangin Bethlehem. Kenapa nggak dikasih semua? Bethlehem, kota A, B, C. kelahiran. Kenapa itu nggak dikasih semua? Kota Kenapa nggak Bisa IDL saya tidak pergi dari jelaskan? sana? Bethlehem kota kelahiran dari Raja Daud, kota kelahiran dari Yesus, diserahkan kepada otoritas Palestina untuk perdamaian. Apakah Mbak Monik. terjadi perdamaian? Tidak.